Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Math with Aksa. Di video kali ini kita akan membahas persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Video ini merupakan bagian kedua dan terakhir dari materi persamaan garis singgung lingkaran. Pada bagian pertama, materi yang dijelaskan berkaitan dengan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran dan persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu. Ketika kita membahas terkait persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran, beberapa di antara teman-teman mungkin pernah dapat materi yang seperti ini. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan membuat persamaan garis polarnya dulu dengan rumus pada tabel di atas, tabel yang pertama ya. Oke, bisa dilihat bahwa rumus untuk menentukan persamaan garis polar sama dengan menentukan persamaan garis singgung. Sama banget. Sama persis bahkan. Ya. Kemudian setelah kita membuat persamaan garis polarnya, kita akan mensubstitusikan persamaan garis polar ke persamaan lingkaran untuk mendapatkan titik singgungnya. Ya, ini langkah kedua. Dan langkah terakhir adalah ketika kita udah dapat titik singgungnya, persamaan garis singgungnya itu bisa dibuat dengan rumus ini. Ya, ini sebenarnya rumus di atas juga sama karena bentuknya pun dia sama persis ya, teman-teman. Untuk menentukan persamaan garis polar dan juga persamaan garis singgung. Oke, tapi yang sebetulnya terjadi adalah rumus yang ada di slide sebelumnya ya, kita nggak perlu itu sama sekali. Kenapa? Cukup dengan satu konsep ini. Ya. Tapi sebelum ke konsep apa yang aku maksud, aku akan jelaskan dulu. Garis polar itu garis yang seperti apa gitu ya. Oke, misalkan kita punya lingkaran ya. Misalkan kita punya lingkaran seperti ini. Oke, kemudian kita akan buat garis singgung ya. Ada dua garis singgung. Katakan garisnya yang merah ya. Garis ini adalah garis singgung pertama. Dan garis singgung kedua itu berwarna biru. Misalkan seperti ini. Ya. Oke. Yang dimaksud dengan garis polar adalah perhatikan bahwa garis merah menyinggung lingkaran di titik yang warna merah ini. Misalkan titik A. Ya. Dan garis singgung yang warna biru, dia menyinggung lingkaran di titik B, katakan. Ya. Jika kedua titik singgung ini, A dan B dihubungkan, kita akan mendapatkan satu garis. Ya. Garis inilah yang disebut sebagai garis polar. Garis polar pada dasarnya adalah garis yang menghubungkan kedua titik singgung lingkaran. Ya, sekali lagi, garis polar adalah ya, garis polar adalah garis yang menghubungkan titik singgung lingkaran. Ini prinsipnya. Tapi kita tidak akan menggunakan konsep ini untuk video kali ini. Tapi satu konsep yang akan aku jelaskan setelah ini adalah masih berkaitan juga ketika kita punya lingkaran seperti ini ya. Nah, misalkan kita punya satu titik di luar lingkaran. Misalkan titiknya warna hijau seperti ini ya. Nah, kalau kita punya satu titik yang berada di luar lingkaran, kita dapat membuat dua garis singgung. Ya, sekali lagi, kalau kita punya titik itu di luar lingkaran, ya, kita bisa membuat dua garis singgung. Oke, seperti ini. Oke, jadi titik yang warna hijau ini adalah titik di luar lingkaran ya, di luar lingkaran. Nah, dari sini, dari satu titik di luar lingkaran, kita dapat membuat dua garis singgung yang berbeda. Ya, itu konsep yang akan kita pakai
Di sepanjang video ini, kita akan benar-benar menerapkan itu, ya. Sehingga nanti kita dapat memisalkan ya persamaan garis singgungnya ya dapat dinyatakan dalam bentuk Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita akan pakai bentuk ini. Dengan X1 dan Y1 ini adalah koordinat titik yang berada di luar lingkaran. Ya, oke. X1, Y1 menyatakan koordinat titik di luar lingkaran. Karena ingat, garis singgung lingkaran bisa kita buat ketika salah satu dari dua kondisi terpenuhi. Pertama, ketika titiknya berada di lingkaran, berada pada lingkaran, berarti di sepanjang ini, di pinggir sini. Atau yang kedua, titiknya itu berada di luar lingkaran, seperti ini. Oke. Sekarang kita akan coba bahas beberapa soal. Ada 3 soal yang udah aku siapin di video ini. Kita akan mulai dari soal nomor 1. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 yang ditarik dari titik 9,0. Langkah pertama, untuk semua jenis soal persamaan garis singgung atau PGS lingkaran adalah kita harus cek dulu kedudukan atau posisi titiknya terhadap lingkaran. Kita harus cek itu dulu. Oke. Caranya adalah substitusikan ya. Substitusikan X, Y sama dengan 9,0 ke persamaan lingkaran ya. Diperoleh 9 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 81 yang lebih dari 36. Ini artinya 9,0 ya. Sekali lagi, ini berarti 9,0 berada di luar lingkaran. Ya, dia ada di luar lingkaran. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita akan memisalkan sekarang. Misalkan persamaan garis singgungnya adalah kita akan pakai rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya. Y1-nya kita pakai 0, kita ganti dengan 0. M-nya kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu gradiennya berapa. Tapi yang jelas, garis ini akan melalui titik 9,0. Oke. Berarti M kali X min X1 ganti 9. Ya. Dari sini kita akan punya Y sama dengan M kali X min 9. Oke, itu yang kedua, langkah kedua. Langkah ketiga adalah dengan substitusi. Kita masukkan ya, Y sama dengan M kali X min 9 ke persamaan lingkarannya. Kita akan dapat nanti, ya, maka kita akan dapat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Y-nya ganti dengan M kali X min 9. Ya, Y-nya ganti dengan itu. Kita kuadratkan sama dengan 36. Dari sini, ya, kita jabarkan X kuadrat plus M kuadrat kali X min 9 kuadrat. Ya, ini sama dengan 36. Kemudian, sederhanakan, kita jabarkan X kuadrat ditambah M kuadrat kalikan dengan X kuadrat min, kalau kita jabarkan ya, dia akan menghasilkan min 18X plus 81. Ini sama dengan 36. Ya. Habis itu, X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat min 18 M kuadrat X plus 81 M kuadrat. 36-nya sekalian kita pindahin ke ruas kiri ya.
min 36 sama dengan 0. Oke. Dari sini, kita bisa tuliskan dia sebagai 1 plus M kuadrat kali X kuadrat min 18M kuadrat X plus 81M kuadrat min 36 sama dengan 0. Oke. Bentuk ini adalah bentuk yang cukup panjang, ya. Sedikit panjang. Oke. Terutama nanti di bagian setelah ini. Oke. Ingat, ketika kita punya persamaan kuadrat seperti ini, ya, yang kita lihat adalah nilai diskriminannya. Untuk soal persamaan garis singgung lingkaran, kita perhatikan nilai diskriminannya, ya. Nah, ingat kembali bahwa agar garis Y sama dengan M kali X min 9 menyinggung, ya, supaya garisnya menyinggung lingkaran, diskriminannya harus 0, ya. Diskriminannya harus 0. Sehingga D sama dengan 0, berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya min 18M kuadrat, ya, dikurangi 4 kali A-nya 1 plus M kuadrat, C 81M kuadrat min 36 sama dengan 0. Oke. Yang kedua. Nah, dari sini kita akan punya 324M pangkat 4 kurangi dengan 4 kali, ya. Kalau kita jabarkan, kita akan punya 81M pangkat 4, ya, min 36M kuadrat plus 81M kuadrat min 36 sama dengan 0. Oke, kemudian kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung 81M pangkat 4 plus 45M kuadrat min 36 sama dengan 0. Oke, masih harus dijabarkan juga, kita buka tanda kurungnya. Berarti kita akan punya seperti ini, ya. 324M pangkat 4 dikurangi dengan 324M pangkat 4 min 180M kuadrat plus 144 sama dengan 0. Ya, dari sini ini habis. Sisanya apa? Sisanya ini aja. 180M kuadrat sama dengan 144. Ya. Yang kalau kita bagi, kalau kita sederhanakan, kita akan dapat ini. M kuadrat sama dengan 144 per 180. Ini bisa kita sederhanakan jadi 3 per 5. Oke. Nah, dari sini, ya, aku akan lanjutkan ke sebelahnya. Dari sini nanti kita akan punya dua nilai M, ya, yaitu yang pertama akar 3 per 5. Yang kedua nanti ya min akar 3 per 5. Oke. Ada dua nilai M yang berarti benar bahwa ketika kita punya titik yang di luar lingkaran, kita akan punya dua persamaan garis singgung. Akibatnya ketika kita gambar, nanti juga akan ada dua garis singgung yang berbeda. Oke? Yang pertama, ketika M-nya akar 3 per 5, atau kalau ini disederhanakan, ya, dia kan sebenarnya akar 3 per akar 5 kalikan dengan akar 5 per akar 5. Ya, kita akan punya 1/5 akar 15. Oke. Dengan cara yang sama, kita akan dapat nanti gradien untuk garis singgung keduanya adalah min 1/5 akar 15. Ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapat persamaan garis singgungnya. Ya kan? Oke. Dengan demikian, di bagian sebelah sini mungkin ya. Oke. PGS-nya adalah persamaan garis singgungnya yang melewati titik 9,0 adalah pertama, Y sama dengan 1/5 akar 15 kali X min 9, dan Y sama dengan min 1/5 akar 15 kali X min 9.
Oke. Nah, kita udah dapat nih persamaan garis singgungnya. Oke. Itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x-1 kuadrat plus y-2 kuadrat sama dengan 9 yang melalui titik 0,5. Oke, sama seperti tadi. Langkah awalnya adalah kita substitusikan dulu. Ya, kita substitusikan dulu 0,5 ini ke persamaan lingkaran. Ya, kita substitusikan. Diperoleh, kita akan dapat 0-1 kuadrat plus 5-2 kuadrat. Min 1 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat, berarti 1 tambah 9, 10 ya. 10 ini lebih dari 9. Yang berarti 0,5 berada di luar lingkaran. Oke, itu langkah pertama ya. Jadi kita harus selalu cek dulu kedudukan atau letak titiknya. Apakah berada pada lingkaran atau di luar lingkaran. Dan di soal ini kita udah tahu titik 0,5 itu di luar lingkaran. Sekarang yang kedua sama seperti tadi, kita misalkan persamaan garis singgungnya. Ya, kita misalkan persamaan garis singgung lingkarannya adalah dengan rumus yang sama seperti tadi, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke, Y1 ganti 5, X1 ganti 0. Oke, berarti Y min 5 sama dengan MX, ya. Sama dengan MX, Y sama dengan MX plus 5. Oke, nah baru langkah berikutnya, sebenarnya bukan yang terakhir ya, karena masih ada lagi. Oke, langkah berikutnya adalah substitusikan Y sama dengan MX plus 5 ke persamaan lingkaran. Kita akan peroleh persamaannya tadi apa? X min 1 kuadrat ya. Plus Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Oke, Y-nya kita ganti dengan MX plus 5. Berarti dia akan seperti ini. Sama dengan 9 ya. Oke, kemudian X min 1 kuadrat ditambah MX plus 3 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, berikutnya jabarkan, kita akan peroleh X kuadrat min 2X plus 1 ditambah M kuadrat X kuadrat tambah 6MX plus 9 sama dengan 9. Ya, dari sini 9 sama 9 ini habis 0 ya. Sehingga kita akan punya bentuk seperti ini. 1 plus M kuadrat kali X kuadrat ditambah 6M min 2 kali X plus 1 sama dengan 0. Ya. Oke. Dari persamaan kuadrat ini, diskriminannya harus 0. Ya. Diskriminannya harus 0, karena ingat tadi, kita mau garis Y sama dengan MX plus 5 itu menyinggung lingkaran. Ya. Kita maunya menyinggung. Jadi, ya, ini aku tulis di bawahnya aja deh. Agar garis Y sama dengan MX plus 5 menyinggung lingkaran, D sama dengan 0. Oke, diskriminannya harus 0 ya. Sekarang kita akan hitung diskriminannya. Berarti B kuadrat min 4AC dia harus 0 ya. B-nya itu 6M min 2 kuadrat kurangi 4 kali 1 plus M kuadrat kalikan 1. Ini sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian kita jabarkan, diperoleh 36M kuadrat min 24M plus 4 min 4M kuadrat sama dengan 0. Ya. Oke, dari sini 4 sama 4-nya habis ya. 4 sama 4 habis.
kita punya 32M kuadrat min 24M sama dengan 0. Yang kemudian bisa kita faktorkan menjadi 8M kalikan dengan 4M min 3. Ya. Kalikan 4M min 3 sama dengan 0. Dari sini, sebenarnya udah bisa kita simpulkan ya, udah terlihat bahwa akan ada dua garis singgung yang berbeda. Pertama ketika M-nya sama dengan 0, atau 4M min 3 sama dengan 0. Yang berarti nilai M-nya 3/4. Ya. Nah, dari sini, karena kita punya dua nilai M, akan ada dua persamaan garis singgung lingkaran, atau ketika kita gambar nanti akan ada dua garis singgung yang berbeda, yaitu, nah, jadi ini masih ada space di sebelah kanan, jadi aku tulis di sini. Maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah Y sama dengan MX plus 5. M-nya ganti 0. Berarti kan 0 plus 5. Kalau M-nya 0, MX kan dia 0. 0 tambah 5 berarti 5. Dan Y sama dengan 3/4X plus 5. Atau kalau yang kedua ini dinyatakan dalam bentuk seperti ini juga boleh. Dia sama aja. Ya. Tahu ya. Berarti 3X min 4Y plus 20 sama dengan 0. Oke. Dengan demikian persamaan garis singgung lingkaran X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 9 yang melalui titik 0,5 ada dua. Pertama, Y sama dengan 5, dan yang kedua, Y sama dengan 3/4 X plus 5, atau 3X min 4Y plus 20 sama dengan 0. Oke, kita sudah selesai untuk soal kedua. Sekarang kita akan coba bahas soal nomor 3, yang merupakan soal terakhir pada video ini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2Y min 1 sama dengan 0 yang melalui titik 1,4. Oke, sama seperti tadi sebetulnya, kita cek dulu ya lokasi atau posisi titiknya ya. Substitusikan 1,4 ke persamaan lingkaran ya. Kita akan dapat hasil 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat kurangi 2 kali 4 kurangi 1. Ya. Yang kalau kita hitung, kita akan punya 1 ditambah 16 kurangi 8 kurangi 1. 8 ya. 8 yang lebih dari 0. Yang berarti 1,4 berada di luar lingkaran. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua sama seperti tadi. Ya, kita misalkan. Oke. Yang kedua, caranya sama seperti tadi. Misalkan persamaan garis singgung lingkarannya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. X1 ganti 1, Y1 ganti dengan 4. Oke. Berarti Y min 4 sama dengan M kali X min 1. Maka Y sama dengan M kali X min 1 plus 4. Kemudian yang ketiga, kita substitusikan Y sama dengan M kali X min 1 plus 4 ke persamaan lingkaran. Diperoleh. Oke. Mungkin mulai dari bagian ini ya akan cukup panjang. Dan bahkan sangat panjang mungkin ya. Tapi kita akan lihat nanti. Oke. Kita tulis ulang dulu. X kuadrat plus Y kuadrat min 2Y min 1 sama dengan 0. Ya. Y-nya kita ganti dengan M kali X min 1 plus 4. Seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah mulai bentuknya yang lumayan cukup panjang ya. Kalau bisa kita lihat, itu mulai cukup panjang nanti. Oke, tapi kita sederhanakan dulu. Iya, kita harus sederhanakan. X kuadrat ditambah
M kali X min 1 kuadrat seperti ini, ditambah 8M kali X min 1 plus 16 min 2M kali X min 1 min 8 min 1 sama dengan 0. Ya. Oke, kemudian X kuadrat plus M kuadrat ya. M kuadrat kali X min 1 kuadrat plus 6M kali X min 1 plus 7 sama dengan 0. Oke. Masih ada M kuadrat kali X min 1 kuadrat yang harus kita sederhanakan ya. Dan juga kita harus buka kurungnya yang di 6M kali X min 1. Itu kurungnya juga harus kita buka ya. Berarti X kuadrat ditambah M kuadrat kali X kuadrat min 2X plus 1 plus 6MX min 6M plus 7 sama dengan 0. Ya. Oke. Kita akan punya X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat min 2M kuadrat X plus M kuadrat plus 6M X min 6M plus 7 sama dengan 0. Panjang ya. Oke, dan ini bisa kita nyatakan atau bisa kita tulis sebagai 1 plus M kuadrat kali X kuadrat plus 6M min 2M kuadrat X ya. M min 2M kuadrat X plus M kuadrat min 6M plus 7 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan pakai syarat yang sama seperti tadi. Agar garisnya menyinggung lingkaran, diskriminannya haruslah 0. Ya. Maka dari sini kita bisa dapat A-nya itu 1 plus M kuadrat, B itu 6M min 2M kuadrat, dan C sama dengan M kuadrat min 6M plus 7. Ya. Oke. Maka masih ada space di bawah, tidak aku tulis di sini. Agar garis Y sama dengan M kali X min 1 plus 4 menyinggung lingkaran, diskriminannya harus 0. Ya. Oke, sekarang kita akan cari nilai M ya. Cari nilai M yang membuat diskriminannya 0. Oke. Berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya dari persamaan kuadrat di bawah ini, yang ini. Ya. B-nya itu 6M min 2M kuadrat, kita kuadratkan, kurangi dengan 4 kali A, 1 plus M kuadrat, kalikan dengan C, M kuadrat min 6M plus 7. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita sederhanakan. Yang depan ini, kita sederhanakan jadi 36M kuadrat ya. Kurangi dengan 24M pangkat 3 plus 4M pangkat 4. Dikurangi dengan 4 kali M pangkat 4 min 6M pangkat 3 plus 7M kuadrat plus M kuadrat min 6M plus 7 sama dengan 0. Panjang iya. Ini lumayan panjang. Oke, kemudian ada bentuk yang bisa disederhanakan di sini. Tapi kita tulis ulang dulu yang di depan. Min 4 kali. Nah, bentuk yang di dalam kurung bisa kita sederhanakan jadi M pangkat 4 min 6M pangkat 3 plus 8M kuadrat min 6M plus 7. Ini sama dengan 0. Ya. Kemudian kita akan punya 36M kuadrat min 24M pangkat 3 plus 4M pangkat 4 min 4M pangkat 4 plus 24M pangkat 3 min 32M kuadrat plus 24M min 28 sama dengan 0. Yang ini ada bentuk yang bisa habis ya. 4M pangkat 4 dengan min 4M pangkat 4 habis. Min 24M pangkat 3 dengan 24M pangkat 3 juga habis ya. Sehingga kita akan punya 4M kuadrat
plus 24 M min 28 sama dengan 0. Ya, kan? Kita bagi 4, M kuadrat plus 6 M min 7 sama dengan 0. Yang bisa kita faktorkan jadi M plus 7 kali M min 1. Ini sama dengan 0. Kita akan punya dua nilai M ya. Pertama, M sama dengan min 7. Atau yang kedua, M sama dengan 1. Oke. Nah, kalau kita udah dapat dua nilai M ini, kita bisa buat persamaan garis singgungnya. Dengan demikian, persamaan garis singgung lingkarannya adalah yang melalui titik 1,4 ya. Adalah yang pertama, ketika M-nya sama dengan min 7, maka Y sama dengan min 7 kali X min 1 plus 4. Ya. Berarti Y sama dengan min 7X plus 7 plus 4. Ini akan sama dengan min 7X plus 11. Ya. Atau kalau mau dinyatakan dalam bentuk 7X plus Y plus 11 sama dengan 0, ini juga bisa. Ya. Ini juga, 7X plus Y min 11, sorry. Min 11 ya. Ini juga bisa. Yang kedua, ketika M sama dengan 1. Berarti Y sama dengan, karena dia 1, kita tulis aja X min 1 kayak gini. Nggak masalah. Ya. X min 1 ditambah 4. Berarti Y sama dengan X plus 3. Atau bisa juga dituliskan sebagai X min Y plus 3 sama dengan 0. Maka dengan demikian, persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik 1,4 adalah Y sama dengan min 7X plus 11 dan Y sama dengan X plus 3. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.